Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dapat izin bisa audio langsung sama Bang Andi. Saya doakan sama Bang Andi semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ini Bang, yang saya ceritain ya agak singkat-singkat nih Bang, yang pernah saya alami. Saya itu udah saya buang sabuk saya Bang ya. Nah pas saya buang sabuk saya kan pas habis sholat isya saya berzikir ya Bang. Biasanya saya zikir nafas itu habis sholat asar. Nah sholat isya ini saya zikir biasa. Itu tiba-tiba kaki saya Bang langsung nempel, nggak bisa nggak bisa dibuka gitu loh. Tulang-tulang pada bergerak. Wah, karena saya punya yang namanya waktu itu punya pendamping ada 7 tuh, pada kocar-kacir nih Bang, mau diambil. Wah kayaknya saya di ruqyah nih. Itu Bang, di ruqyahnya Bang dari jam 7 isya sampai jam 2 kayak orang mati saya di ruqyah. Yang namanya kaki dilebarin, pala nempel di kayu di lemari itu nggak bisa dicabut Bang. Wah, mulut dimangapin, itu sakitnya minta ampun tuh Bang. Saya pengen ngerasain yang namanya orang mati itu begitu kayaknya. Wah ini kayak orang mati bener ini. Itu tapi mata lihat, pikiran inget, sakitnya minta ampun, tapi kita nggak bisa teriak Bang. Jadi sakit banget. Wah nggak kebayang dah sakitnya Bang. Itu dicabut Bang. Wah, dari mulut keluar. Wah bulu-bulu. Wah ya. Nah yang saya bingung lagi nih Bang, karena posisi saya kan orangnya saya suka langsung aja, saya orangnya suka sehari-hari aja gitu. Karena waktu saya lihat tentang abang ngajarin wudhu, saya itu udah mendalami wudhu itu udah lama. Sebelum abang saya lihat ajaran abang, saya udah mempelajari wudhu tentang mirip kayak abang itu gitu loh. Jadi ceritanya pas saya masuk ke zikir nafas, kalau saya keluar rumah udah saya anuin aja, maksudnya perilaku tiap hari gitu Bang. Seperti sekarang aja yang saya alami nih Bang ya. Kaki saya itu nggak bisa berdiri loh Bang. Hampir seminggu saya tanya dari Allah itu begini. Dapat ujian saya seminggu 6 hari. Itu nggak bisa, yang namanya nggak bisa bangun tuh Bang. Saya kalau diri nggak bisa bangun. Pokoknya jalannya kayak orang merangkak aja lah, merangkak tapi pakai tangan gitu Bang, kaki nggak bisa digunakan gitu loh. Terus habis itu ya penyembuhannya juga unik Bang. Pas malam ketiga kalau nggak salah ya, kaki saya kayak disetrum 2 kali. Habis itu alhamdulillah bisa bergerak kaki ya, mulai gitu loh. Terus ada beberapa hari kemudian lagi ada nyamuk gigitin. Saya tanya, apakah ini pelajaran ya Allah? Iya ini pelajaran. Ya udah, nyamuk saya tepinin aja gigitin kaki kanan saya yang sakit itu. Karena disitu hampir kayak mirip bisul Bang, tapi bukan bisul gitu loh. Terus saya disuruh hari kemudian lagi saya ditekuk kaki saya 30 menit.
Ini sekarang aja belum boleh keluar rumah nih. Kalau nggak salah saya tanya, saya baru boleh keluar rumah itu hari Minggu, dan saya baru pindah ke rumah saya sendiri malam Senin. Sekarang saya ada di rumah ibu saya gitu. Karena dari pasar waktu itu saya di Rukiah langsung ke rumah ibu saya. Sampai sekarang nih, dari hari Selasa waktu lalu itu sampai sekarang hampir berapa hari ya, dari Selasa lumayan seminggu lebih lah. Saya lagi tahap penyembuhan gitu. Cuman yang uniknya ini begini bang, kalau misalnya nih ya, saya berburuk sangka sama orang dia, langsung tuh yang namanya goib kecil itu masuk ke tubuh. Wah. Saya tanya, ya Allah, apa salah saya gitu loh. Kayaknya saya biasa aja gitu ya. Pas saya lihat hati saya, oh, saya buruk sangka sama orang ya. Terus buruk sangka itu langsung yang namanya jin apa makhluk itu belum bisa keluar bang. Kalau saya belum, pertama saya harus terima dulu bahwa dia itu masuk. Habis saya masuk, baru saya minta ampun. Habis minta ampun, nah barulah dikeluarin juga. Mulut dimangapin bang, nanti keluar kayak bulu-bulu gitu. Alhamdulillah enak gitu. Banyak bang cerita-cerita yang unik gitu ya, ya kehidupan sehari-hari gitu bang. Karena saya kan berdoanya begini bang, ya Allah kuatkanlah iman Islam saya, ya Allah perbaikilah akhlak saya sehari-hari sedikit demi sedikit menurut Engkau ya Allah gitu. Ya Allah kuatkanlah tauhid saya menurut Engkau ya Allah. Saya juga akan jadi bingung juga ini ceritanya ini. Jadi menurut abang itu posisi saya itu gimana ya bang? Saya bilang saya untuk mengenal zikir nafas itu ya belum begitu paham banget gitu ya. Tapi karena saya pengen masuk kehidupan sehari-hari, jadi daya itu udah langsung dapet aja bang. Udah nggak pas saya baru ngelakuin zikir nafas paling 2 atau 3 kali ya, udah saya langsung sering di Rukiah tuh bang. Kalau yang di Rukiah itu dari Isya sampai jam 2, habis sholat tahajud dilanjutin lagi bang Rukiah lagi. Terus kalau saya dagang, ada makhluk yang masuk ke tubuh saya, dikeluarin lagi. Siang-siang tuh bang, dikeluarin lagi. Sampai sekarang aja nih bang, kalau misalnya di kaki saya kan ada yang luka itu ya, ada yang masuk, dikeluarin lagi. Sampai latihan jalan aja nih bang. Latihan jalan itu disuruhnya fokus jalan. Kadang-kadang hati pengen nonton TV, langsung kaki sakit, waduh nggak bisa bergerak. Saya tanya, ya Allah kenapa? Itu kan kata Allah, latihan jalannya fokus, TV lagi nonton, lagi nyetel, jalan-jalan, jangan jalan tapi hati ke TV gitu. Cara negurnya gitu bang, karena sakitnya di kaki dibikin serak. Pokoknya ibarat begini bang, yang pernah abang bilang itu ya, kalau kita udah masuk daya Allah itu
yang negur kesalahan kita itu Allah sendiri, bukannya orang. Tapi kita tiap hari itu ada pelajaran buat kita gitu loh. Seperti contoh yang pernah abang bilang kucing itu ya, kalau saya dagang ada kucing deketin saya, oh iya, saya tanya, ya Allah apakah ini pelajaran? Iya ya Allah, ya saya paham, berarti ada sebagian rezeki saya buat dia gitu kan. Nyamuk juga, oh apakah ini saya pelajaran? Oh iya saya paham. Jadi dimanapun berada Allah itu ngasih pelajaran gitu, walaupun ya menurut orang itu biasa, tapi kita paham itu apa yang Allah kasih ke kita itu kita paham itu. Menurut abang bagaimana bang? Apa menurut abang nih ya, kehidupan saya itu sehari-hari itu bagaimana bang sebaiknya gitu loh? Karena baru hari ini nih saya dapat izin nih bang, baru kali ini nih, itu rintangannya gede bang, sampai duit aja bang saya nggak punya, hampir nggak punya duit itu, di bener-bener shock, habis total, bener-bener pelajarannya sampai sebelum saya ngerasain ya, sebelum saya kenal zikir nafas aja itu saya udah dikasih pelajaran tuh. Karena sebelum saya kenal zikir nafas, saya kan pernah belajar yang namanya meditasi, pernah yang namanya punya hodam. Tapi ya karena saya pengen lurus ya, saya buang gitu sesuai perintah abang gitu. Bagaimana bang? Mungkin itu aja dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tajudin ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ya syukur alhamdulillah, senang saya dengarnya. Ya. Memang kalau kita masih bermain di dunia jin, dunia spiritual, goib-goib, itu nggak ada tenang hidup kita, ya. Jadi bagi kawan-kawanku, sahabatku, saudaraku, siapapun yang benar mau lurus, saya seperti Pak Tajudin ini. Apa yang kita anggap memiliki suatu kekuatan, buang, ya. Jimat-jimat itu buang, agar apa istilahnya ya, tidak ada penghalang kita mendekat kepada Allah ya. Cuman kalau saya lihat ya, ini juga nih bagus juga ini, macam Pak Tajudin dikasih fotonya ya kan, biar saya bisa lihat, biar saya bisa baca, oh ini orangnya kan gitu. Kadang kan banyak juga teman-teman bertanya, kadang adabnya kurang, foto profilnya nggak jelas, orangnya saya nggak tahu yang mana ya kan. Gimana kita mau sambung rasa, mau sambung hati, ini orangnya aja kita nggak tahu. Kalau begini kan bagus, kasih lihat fotonya, ini bang wajah saya yang asli, nah, ya udah kita kan bisa membaca. Jadi untuk mendekat kepada Allah itu ujiannya memang berat ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, memang awal-awalnya sakit, menderita. Ya. Apalagi yang namanya kita sudah mengkultuskan jin, hantu blau, kodam-kodam, kita menganggap mereka itu sebagai pendamping kita. Kita yakini mereka selalu menjaga kita. Itu kan sudah ada ikatan namanya. Makanya kemarin ada yang tanya di YouTube, nah ini sekalian aja saya jawab. Bagaimana bang? Saya hendak mengeluarkan jin atau kodam-kodam di diri saya. Kalau ditanya bagaimana caranya, ya saya juga nggak tahu. Karena saya nggak ada ilmu di situ, nggak ada keahlian saya mengeluarkan hantu blau itu, nggak bisa.
Yang penting niat kita lurus kepada Allah, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, nanti Allah sendiri yang membersihkan. Nah, macam Pak Tajudin ketika mengamalkan zikir nafas, dibuang sabunnya yang dianggap punya karomah tertentu, jatuh sakit, kakinya sakit, ya itu proses pembersihan, harus terima. Ya, kita juga harus, niat kita harus lurus, jangan niatnya membuang mereka. Ini hati-hati kawan-kawan. Kalau niatnya ingin membuang mereka, diajar kita nanti, menderita diri kita nanti, pasti ada penolakan. Tapi kalau kita mau mendekat kepada Allah, nanti Allah sendiri yang singkirkan mereka, kan kita nggak ada urusan. Tapi kalau kita niatnya, aku nggak mau lagi berhubungan dengan jin, dengan kodam, dengan hantu blau, aku mau membuang mereka. Kalau kita buang pasti benturan. Apa yang terjadi? Diri kita sakit. Ya. Nah, terkadang ada juga orang yang nggak niat membuang, tetap juga sakit. Kenapa bang kok bisa sakit bang? Kok saya itu menderita bang? Mendekat ke Allah kok sulit sekali ujiannya. Ya memang kayak gitu. Ya, apalagi sudah bertahun-tahun di tubuh kita, di diri kita, sudah kita akui keberadaannya, sudah ibaratnya udah jadi berhala diri, itu mereka nggak akan pergi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Makanya banyak orang pergi ke ustadz sana, kiai sini, capek dia berobat, ruqyah. Ketika ada kiainya sembuh, nggak ada kiainya balik lagi. Kenapa? Karena kita masih ada ikatan. Ya. Cara melepas ikatan itu, jangan lagi akui mereka, jangan pikirkan mereka, jangan ingat-ingat mereka, jangan sadari mereka. Yang kita sadari hanya Allah. Duniaku, dunia nyata, dunia manusia, ya sudah, hubunganku dengan manusia saja, nggak ada hubungan sama jin dan hantu blau. Tuh, di hati kita harus begitu. Terus di diriku masih ada nggak bang? Mereka masih ngikut nggak bang? Ya kok saya pikirkan. Jangan kita merasa ingin membuang. Ya, mereka datang juga datang sendiri, bukan kita yang panggil. Ya kan? Tapi ketika kita akui, di situ jadi terikat. Jadi caranya, ya luruskan niat kita kepada Allah, perbaiki ibadah kita. Banyak kawan-kawan saya yang merasakan hal yang sama sampai lumpuh, ada sampai lumpuh. Dahsyat nggak itu? Sampai lumpuh. Ya, proses, itu proses. Karena apa? Ibarat kita ya, ini kita punya rumah nih. Rumah kita beli sekian, sudah kita menetap sekian tahun, tiba-tiba digusur, disuruh pindah. Kira-kira berontak nggak kita? Melekat kan? Begitu juga mereka sudah sekian tahun bersama kita di tubuh kita, disuruh keluar ya nggak mau. Mana ada instan. Jadi jangan dibilang sekali ruqyah langsung keluar, mana ada istilah begitu. Mereka juga ada kemelekatan. Nah, yang ngerinya mereka sudah terlalu nyaman di diri kita, di tubuh kita. Mereka nggak tahu pintu keluar, itu yang berbahaya. Ya. Nah, jadi kalau sakit di diri kita, anggap aja itu terbuka pintunya. Bang, kaki saya sakit bang, anggap saja itu dia keluar dari situ, terbuka pintunya. Terima saja, karena Allah, ya Allah, masa sih aku mendekat kepadamu celaka ya Allah, aku yakin aku pasti baik-baik saja. Itu di hati kita harus ada seperti itu. Kalau dikasih penyakit, ya Allah kakiku jadi sakit, kakiku jadi begini, jadi begitu, prasangka baik saja, anggap saja proses pembersihan. Masih syukur kita menderita di dunia daripada di akhirat. Pilih mana? Ya, masih mending kita diproses Allah itu di dunia ini. Kalau di akhirat hancur, nggak ada lagi waktu. Ya, jadi anggap saja ini penebus dosa kita di masa lalu. Akui kepada Allah. Bagaimana biar kita betul-betul lepas? Ini biasanya begitu susah.
Sekian tahun kita bermain di dunia jin, bermain di dunia goib, kita selalu berinteraksi dengan kodam-kodam, hantu blau segala macam. Terus kita bilang mau lepas-lepas gitu aja, mana bisa. Butuh proses, ya. Jadi jangan pikirkan dia masih ada nggak ya, dia masih bersama saya nggak ya, dia masih ikutin saya nggak ya. Nggak usah dipikirin. Lakukan saja kehidupan kita seperti biasa. Waktu sholat, sholat. Waktu zikir, zikir. Niat kita mendekat terus kepada Allah. Ya, jangan lagi pikirkan mereka. Nanti itu menjadi urusan Allah. Allah sendiri yang memberikan daya di diri kita. Nanti kalau daya zikir kita semakin kuat, mereka akan pergi dengan sendirinya. Ya, berbeda ya. Dia yang mau pergi dengan kita yang usir. Mana yang lebih pahit, lebih berontak, ya. Makhluk itu mau pergi sendiri karena dia nggak nyaman di diri kita, dengan kita yang usir pasti akan ada gesekan, pasti akan ada benturan. Nah, itulah banyak orang terjadi sakit itu karena mereka nggak menerima, karena kita ingin mengusir, itu satu. Atau juga sakit karena nggak ada pintunya, nggak tahu dia pintu keluar ini, ya. Udah terlalu nyaman dia di diri kita. Aku kalau keluar mau kemana lagi aku, katanya kan. Nah, karena jin itu ada yang istilahnya menetap, ada yang butuh tempat untuk dipindahkan, ya, butuh tempat untuk dipindahkan. Nah, makanya kita ini janganlah suka main-main dunia jin itulah. Saya juga begitu dulu. Rajin berzikir, inginnya sakti, inginnya punya indera keenam, inginnya begini begitu. Akhirnya apa? Dibukakan tabir goib itu setiap hari, ngelihat ini ngelihat itu, nggak sanggup saya. Akhirnya saya minta tutup, ya Allah, nggak sanggup lagi aku, ya Allah. Nah, ketemu metode zikir nafas. Ya, Allah berikan itu metode zikir nafas. Saya latih, benturan, sakit saya, ya kan? Nggak segampang itu mereka pergi. Nah, tapi ketika kita hanya fokus kepada Allah, Allah sendiri yang menyingkirkan. Energi zikir kita makin kuat, mereka makin nggak nyaman. Akhirnya mereka pergi sendiri. Tidak ada lagi kita kaitan. Nah, itu baru lepas yang namanya ikatan tadi, ya. Makanya udah bertahun-tahun, ibaratnya gini lah, kayak orang berumah tangga aja lah. Bertahun-tahun kita berumah tangga, tiba-tiba cerai, bisa ingat kita lupakan begitu aja? Nggak bisa lah. Mana bisa kita main lupa-lupa aja? Pasti berat. Melepas ikatan itu berat, butuh waktu juga, ya. Jadi macam Pak Tajudin ini juga menjadi pelajaran juga bagi kawan-kawan yang lain. Kalau betul mau niatnya menuju Allah, bersihkan yang di luar diri dan bersihkan yang di dalam diri. Yang di luar diri apa, Bang? Jimat-jimat tuh buang tuh. Ya, yang bisa dibuang-buang, yang bisa dibakar-bakar. Itu satu. Yang kedua, jangan lagi kita menganggap keberadaan mereka. Tapi Bang, saya sering berinteraksi, Bang, mereka sering muncul, mereka sering, ibaratnya saya merasakan kehadiran mereka, Bang. Atau bagaimana, ya udah cuekin aja, abaikan aja, ya. Nanti lama-lama tertutup sendiri dan mereka akan menyingkir dengan sendirinya. Lalu selanjutnya, jangan pernah merasa ingin membuang mereka. Di situ pasti gangguannya makin hebat, sakit kita nanti, ya. Makanya kita hati-hati. Banyak orang itu pergi ke dukun sini, ke ustadz ini, ustadz sana, mau ruqyah, mau buang segala macam, bukannya sembuh, makin macam-macam gangguan. Karena kita yang ingin membuang, kita niatnya mengusir, ya. Coba kita lurus nih, kita buang jimat, tapi bukan berarti kita bagaimana.
Ketika buang langsung ngomong sama Allah, ya Allah, aku tahu ini nggak benar, aku tahu ini syirik, aku tahu ini menjadi penghalang, aku buang dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Bismillah, udah buang. Nah itu jimat ya, yang di luar diri. Nah, bagaimana di dalam diri? Kalau mereka masih berinteraksi dengan kita, sering masuk dan kita merasakan mereka di diri kita, ya Allah, aku ndak lurus ya Allah. Kalau memang mereka ini di diriku sebagai penghalang, singkirkanlah ya Allah. Engkau lah yang menyingkirkan, aku nggak sanggup ya Allah, aku nggak mampu. Engkau lah yang maha tahu ya Allah. Ya, coba teman-teman tuh ke Allahnya kuat, bergantung kepada Allah. Jangan kita merasa bisa menyingkirkan mereka, bisa merasa membuang mereka, nggak mampu. Ya, pasti berat benturannya. Itu saya dulu atap rumah saya meledak loh, meledak itu atap rumah saya. Itu terakhir itu, habis itu nggak ada lagi. Karena saya minta kepada Allah, ya Allah, kok aku diganggu, aku ndak berzikir kepadamu, kok aku diganggu. Kalau dia menghalangiku menujumu ya Allah, engkaulah yang turun tangan ya Allah, engkaulah yang singkirkan dia ya Allah, aku hanya bergantung padamu. Meledak tuh atap rumah, seperti petasan besarnya, luar biasa petasan, padahal nggak ada orang bakar petasan ya. Habis itu nggak ada lagi tuh yang namanya goib-goib, hantu, jin, segala macam, nggak ada lagi. Karena niat kita sudah ke Allah, udah tertutup sendirian nanti. Ya. Jadi ini semoga pengalaman Pak Tajudin menjadi pelajaran juga untuk yang lain. Ya. Mendekat kepada Allah itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Memang semua dikikis. Aduh bang, berat ujiannya bang, duit pun gak ada bang, gak kayak dulu. Dulu ada aja rezeki, sekarang kok sempit rezeki ya bang. Harus baca perintah. Mungkin dulu kita banyak duit, jarang minta sama Allah, kita merasa mampu mencari sendiri, berusaha sendiri. Sekarang Allah suruh minta, dikasih kekurangan, dikasih nggak bisa apa-apa, dikasih suatu momen kita tak berdaya, minta kekuatan sama dia. Kalau rezeki dibuat kosong bang, habis bang, nggak ada apa-apa lagi bang. Perintahnya apa? Minta. Allah hendak menunjukkan kuasanya, biar kita kenal siapa yang maha kuasa, siapa yang maha rohim, siapa yang maha sayang, siapa itu ya Rahman, siapa itu ya Rohim, agar kita kenal. Nah prosesnya seperti itu, dibuat dulu nggak punya apa-apa, agar kita bergantung kepada Allah. Jadi proses ya, jangan bilang main kenal-kenal Allah aja, enak aja main kenal-kenal, diproses aja belum. Memang kayak gitu prosesnya ya. Aku dulu bang nggak sholat, aku dulu nggak zikir, aku dulu nggak pernah ingat Allah, nggak pernah sadar pada Allah. Enak-enak aja hidupku bang. Makin aku berzikir, makin aku dekat kepada Allah, hancur semua bang. Ya disitulah ujiannya. Kok sungguh-sungguh nggak mendekat kepadaku? Allah sedang tanya itu. Mana yang lebih kau cintai, dunia ini apa aku, kata Allah. Ya. Jadi kalau memang baru mulai mengamalkan zikir nafas langsung sakit, anggap saja proses pembersihan diri, itu satu. Yang kedua, anggap saja penebus dosa. Udah banyak kali dosa kita di masa lalu, sekarang ditebus sama Allah ya. Yang ketiga, anggap saja Allah memperkenalkan dirinya. Dibuat tak mampu, dibuat tak berdaya, berarti perintahnya apa? Minta sama dia. Harus kenal kita ngadunya sama siapa. Ini banyak orang dikasih sakit, dikasih susah, larinya ke dukun, larinya ke kiai, ya kan? Enak kali kan? Susah sedikit minta doa kiai, dia sendiri nggak mau kepada Allah, nggak mau dia ngadu pada Allah. Kiai pula disuruh doain dia, ya kan?
Itu kalau banyak orang nggak paham. Nah, jadi yang sudah dialami sekarang, nikmati, jalani aja prosesnya, nikmati aja prosesnya. Ya, sering-sering diajak bicara Allah itu, ajak ngobrol. Kenapa ya Allah kok begini? Nanti Allah kasih tahu tuh. Oh salahmu ini, oh salahmu ini, oh karena ini, oh karena itu. Akhirnya apa? Hikmah-hikmah di sebalik kejadian, hikmah-hikmah di sebalik masalah yang kita hadapi terbaca. Oh ini maksudnya Allah, oh ini maunya Allah. Paham kita. Jadi kita jadi tenang, hidup kita tenang. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, nah itu dicontoh tuh macam Pak Tajudin. Sungguh-sungguh belajar. Ya betul. Proses. Saya aja jatuh bangun, saya aja bonyok-bonyok, ya kan? Ini teman-teman mau belajar, nggak mau sakit, wah susah. Ada prosesnya itu, macam-macam prosesnya. Bisa dikasih penyakit, bisa dikasih sulit rezeki, bisa dikasih masalah ini, masalah itu, macam-macam. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membaca maksudnya Allah itu apa. Ya Allah, kalau aku dikasih masalah ini, maksud Engkau apa ya Allah? Baca ke situ. Ya. Jadi macam Pak Tajudin, tolong jangan pernah ada niat ingin membuang mereka. Ya. Latih saja ibadah kita itu, perbaiki lagi ibadah kita, sholat kita, jaga. Nah, ketika zikir nafas, niatnya lurus aja kepada Allah. Ya Allah, aku ingin mendekatkan diri kepadamu. Nggak ada lagi pikirkan mereka, nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah lagi masuk ke wilayah mereka. Makin kita pikirin, makin kita masuk, ya nggak bisa lepas. Untuk melepaskan ikatan itu, ya jangan lagi bertemu. Jangan lagi kita, kesadaran kita ke situ, baru bisa lepas. Nah, nanti ketika zikir nafas, coba diletakkan segelas air putih di depan kita berzikir. Ya, setiap zikir nafas letak segelas air putih di depan kita berzikir. Nanti udah siap kita zikir nafas, setengah diminum, setengahnya lagi disapukanlah di kakinya yang sakit. Minta sama Allah, ya Allah, melalui air putih ini ya Allah, jadikanlah obat, jadikanlah penawar. Minta sama Allah begitu ya. Lakukan terus. Pokoknya diingat tuh, begitu zikir nafas taruh air putih di depan itu. Setengah diminum, setengah diusap atau dicuci di kaki kita yang sakit itu. Mudah-mudahan itu jadi penawar. Ya. Mudah-mudahan kawan-kawanku, sahabatku yang lain juga jadi paham. Hati-hati ya, jangan sampai kita merasa ingin membuang mereka. Kalau kita membuang, makin keras benturannya itu. Jadi aku mau mendekat kepada Allah. Mereka nggak terima nih. Nah, kalau mereka nggak terima, ya aku serahkan sama Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Aku sakit ya Allah. Aku dibeginiin sama mereka ya Allah. Aku minta padamu kekuatan ya Allah. Terima saja. Nanti Allah sendiri yang membersihkan. Ya. Pokoknya jangan tanggung-tanggung. Kalau betul mendekat kepada Allah, nggak ada orang celaka. Di awal-awal saja kita itu sakit. Anggap saja proses pembersihan diri. Ya. Nah, jadi bagi kawan-kawanku yang lain yang betul-betul mau lurus, ya lurus, nggak ada bengkok-bengkok. Nggak ada tanggung-tanggung lurusnya. Ya. Pokoknya latih terus zikir nafasnya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.